Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana Halim. Di sini saya ingin membahas mengenai studi kasus pada KAP Arthur Andersen dalam skandal Enron. Salah satu lini kehidupan masyarakat di dunia ini adalah kegiatan bisnis. Kebutuhan masyarakat dunia tidak terpenuhi tanpa adanya dunia bisnis. Dalam 10 tahun terakhir sudah banyak tragedi-tragedi kehancuran bisnis yang terjadi di dunia. Tragedi-tragedi tersebut memberi dampak penderitaan yang cukup tak diimpikan oleh masyarakat luas, dan tak sedikit korban yang berjatuhan. Sebagian besar tragedi tersebut bermuncul oleh adanya pengabaian etika pada kegiatan bisnis. Singkatnya, pengabaian etika adalah dilakukannya suatu kegiatan yang dianggap benar oleh para pengambil keputusan, namun membawa dampak merugikan atau dianggap salah oleh pihak lain. Contoh pengabaian etika tersebut adalah rasa kecurangan, penyuapan, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita akan masuk ke tahap pengertian. Etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia yang berupaya dalam menentukan baik buruknya perbuatan yang dilakukan manusia. Yang kedua yaitu etika profesi. Etika profesi adalah sarana untuk praktisi profesi mengendalikan diri agar tetap terjaga profesionalisnya. Salah satu kasus yang pernah saya pilih adalah kasus pada perusahaan Enron yang melibatkan kantor akuntan publik yang bernama Arthur Andersen. Kantor akuntan publik ini ikut melakukan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Enron. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang energi yang bertempat di Amerika Serikat. Enron ini berdiri sejak tahun 1985. Namun, pada Desember 2001 Enron telah failit, yang merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah di Amerika Serikat, yang mana hingga tahun 2001 Enron telah menjadi perusahaan pada inovatif di Amerika Serikat selama 6 tahun berturut-turut. Enron ini sendiri merupakan penggabungan antara perusahaan internasional yaitu penyalur gas alam melalui pipa dengan hotel natural gas. Keduanya bergabung pada 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diverifikasi yang tidak ada kaitannya dengan industri energi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Enron ini sendiri adalah perusahaan pertama yang melakukan bisnis corporation listrik dan gas alam di seluruh Amerika Serikat. Ia mengakhirinya dan ia dapat membuka cabang dan memulai tahun 1990. Diverifikasi yang dilakukan Enron mengakibatkan karena adanya ketidakstabilan harga energi dan gas, sehingga tidak ada perusahaan yang mendatangi kontrak jangka panjangnya karena situasi harga yang besar, sehingga Enron dapat membeli kontrak gas dengan jangka 30 hari dari berbagai pemasok, dan kemudian ia menggabungkan kontraknya untuk menawarkan harga jangka panjang kepada perusahaan inti lokal. Akibat besarnya fluktuasi yang terjadi, kondisi ekonomi Enron pun semakin buruk. Hal itulah membuat Enron melakukan kecurangan pada laporan keuangannya dan melebihi usaha-usahanya dengan mengurangi jumlah utang-utang yang dimilikinya. Awal terungkapnya minyak skandal ini telah melakukan penggelembungan nilai pendapatan senilai 600 juta US dollar dan menyembunyikan utang senilai 1,2 miliar US dollar. Tentunya untuk menggelembung nilai-nilai itu diperlukan keahlian yang tinggi dari para komisional yang bekerja atau disewa oleh Enron untuk menghapus angka-angka tersebut.
Dalam kata lain, terjadi fusi tingkat tinggi antara manajemen Enron, Anis Keuangan, para manajemen hukum, dan auditornya. Kasus Enron mulai terungkap pada Desember 2001 dan menggelinding pada tahun 2002, yang berinteraksi sangat luas pada pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya 3 saham di berbagai bursa ASE di belahan dunia. Sehingga pada akhirnya dikarenakan pendapatan ekstrim didapatkan perusahaan Enron. Enron akhirnya terpaksa mengajukan filing pada tanggal 2 Desember tahun 2001. Perusahaan Enron telah melakukan pembohongan besar dalam memberikan bukti otentik pada laporan kinerja perusahaan berupa laporan keuangan selama bertahun-tahun. Dalam peristiwa tersebut, Enron menggunakan 2 trik akuntansi yang cerdik untuk meningkatkan kinerjanya. Trik-trik tersebut yang pertama yaitu Special Purpose Entity, yang artinya manajer menggunakan entitas tujuan khusus untuk menyembunyikan kerugian dan memindahkan kewajiban serta aset yang rusak dari laporan keuangan perusahaan mereka. Yang kedua yaitu melaporkan nilai total perdagangan yang difasilitasi, yang dimana Enron melaporkan nilai total perdagangan yang difasilitasi, bukan hanya biaya untuk layanan grosirnya, sehingga pendapatannya bertambah, yang membuat kinerja perusahaannya terlihat sangat baik dari yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pihak-pihak terkait dalam pemalsuan perusahaan Enron dan dengan sengaja melakukan penipuan kepada para investor adalah yang pertama yaitu manajemen perusahaan, yang kedua analisis internal perusahaan, yang ketiga para penasihat hukum, dan yang keempat pihak eksternal auditor. Selanjutnya kita masuk ke kasus Enron mengenai teori etik yang digunakan. Pada kasus ini, objek yang saya ambil adalah pada akuntan publik KAP Arthur Andersen. Kode-kode etik apa saja yang dilanggar? Yang pertama ada kode etik teologi. Apa sih kode etik teologi itu? Kode etik teologi adalah utilitarianisme, mendefinisikan tindakan yang beretika adalah tindakan yang menghasilkan senang yang paling banyak atau rasa sakit yang paling sedikit. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa tujuan hidup adalah untuk bahagia dan segala sesuatu yang mendorong kebahagiaan secara etik baik. Dalam hal ini, rasa senang para investor dalam melihat laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah kode etik deontologi. Kode etik deontologi adalah konsep teori deontologi mengevaluasi perilaku beretika berdasarkan motivasi dari pengambil keputusan. Konsep ini menyebutkan suatu tindakan dapat saja secara etika benar walaupun tidak menghasilkan selisih positif antara kebaikan dan keburukan untuk pengambil keputusan atau masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu integritas. Prinsip yang menuntut setiap praktisi untuk harus jujur serta berterus terang dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Setiap akuntan profesional tidak boleh secara sadar terlibat
dengan laporan yang pertama, di dalamnya mengandung suatu kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan. Dan yang kedua, informasi yang diberikan secara tidak hati-hati. Yang ketiga, penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan. Yang berikut adalah perilaku profesional. Prinsip yang menuntut setiap praktisi ataupun akuntan profesional untuk berperilaku profesional dengan yang pertama, mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta yang kedua, menghindari setiap tindakan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh akuntan profesional akan mendiskreditkan profesionalnya dan nama baiknya. Selanjutnya yaitu objektivitas. Objektivitas adalah prinsip yang menuntut setiap praktisi ataupun akuntan profesional untuk memiliki pemikiran yang tidak membiarkan bias dan berbenturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain maupun pribadi yang dapat mengurangi perlimbangan profesional atau bisnis. Selanjutnya ada independensi. Pengertian independensi adalah laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan manajerial dan audit oleh akuntan publik harus objektif, yaitu memberikan laporan yang sebenarnya. Baik angka-angka maupun catatan atas laporan keuangannya dilaporkan secara disclosure. Seorang akuntan yang memiliki independensi harus bertindak dengan seimbang, tidak boleh berpihak pada manajemen, investor, ataupun pemerintah. Asersi-asersi yang dinyatakan pada catatan atas laporan keuangan harus mencantumkan bukti-bukti. Selanjutnya yaitu kita masuk ke ancaman-ancaman apa saja yang terjadi pada perusahaan Enron. Yang pertama yaitu ancaman advokasi. Ancaman advokasi yaitu ancaman yang terjadi ketika seorang akuntan profesional menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitasnya. Yang kedua yaitu ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan adalah ancaman yang terjadi ketika seorang akuntan profesional memiliki hubungan kedekatan atau sudah kenal lama dengan klien atau pemberi kerja, sehingga akuntan menjadi lebih bersimpati dengan kepentingan mereka. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pengalaman yang dapat atau mungkin dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi setiap ancaman yang dihadapi akuntan publik, dalam hal ini KAP Arthur Andersen, yaitu pengamanan yang diciptakan oleh profesi dalam undang-undang atau pemerintah, yang di dalamnya ada peraturan mengenai tata kelola perusahaan, revenue eksternal oleh lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Dan juga ada standar profesi, yang dimana pemantauan dan prosedur, disiplin dari organisasi profesi atau regulator. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang sanksi dan akibat. Yang pertama kita bahas mengenai perusahaan Enron. Enron bangkrut karena harus membayar utang dan ganti rugi sebesar 50 miliar US dollar, serta harga saham Enron ikut anjlok sampai dengan 26 sen. Selanjutnya kita masuk ke mantan CEO Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling. Kenneth dijatuhi hukuman penjara 45 tahun dan Jeffrey 24,3 tahun serta ganti rugi sebesar 45 juta US dollar kepada para investor dan pegawai.
Dan yang terakhir yaitu KAP Arthur Andersen. Yaitu dia menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum. Dilarang melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Ya, mungkin itu sekilas penjelasan dari saya mengenai kasus Enron kepada KAP Arthur Andersen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.